Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ikhtisan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama bahkan yang sangat utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk menunaikan acara mingguan kita, yaitu belajar. Insya Allah semoga pada malam hari ini kita selalu diberikan nikmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, penghulu alam, Nabi akhir zaman, pelita dunia, syahibus syakirin, seorang hamba yang pandai bersyukur, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penegak kalimat tauhid, kalimat yang tidak akan hancur karena badai, kalimat yang tidak akan retak karena panas matahari, kalimat yang tidak akan luluh lantah karena derasnya hujan, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam juga marilah kita kirimkan kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin min yaumin hada ila yaumi yab'atsun, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampau, yakni Bapak Hamdan, beliau selaku dosen pembimbing di kelas kita. Marilah kita insya Allah semoga beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan semua apa yang beliau inginkan. Amin. Insya Allah semoga keluarganya disehatkan semua, dilancarkan semua jalannya. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah kawan-kawan, pada kali ini saya sebagai moderator akan menyampaikan terus lanjut. Insya Allah pada malam hari ini kami akan menyampaikan presentasi kami yang disusun oleh saya sendiri dan bersama Ning Wiwi. Di dalam pembawaan acara ini kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dan sedalam-dalamnya karena kami dalam proses belajar. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentangnya konsep modal dalam Islam. Yang pertama pembahasan konsep modal dalam Islam, yang kedua syarat modal, yang ketiga prinsip-prinsip akuntansi Islam pada modal, yang keempat cara mengukur modal dalam Islam. Are you ready? Yes, we are ready. Yes. Pengertian modal. Secara bahasa, di dalam bahasa Arab, modal atau harta disebut al-mal. Mufradnya tunggal atau al-anwal. Jamak. Secara harifah, al-mal atau harta adalah sesuai yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang lagi menurut saya hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal atau tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja. Tetapi juga meliputi semua jenis harta yang bernilai terakumulasi selama proses aktivitas
perusahaan, dan perkantoran, perkembangan pada periode-periode lain. Kalau bilang ini next. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti atau ditimbun atau stagnan, maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat-manfaat bagi orang lain. Namun, seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis, maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Termasuk antara jika ada bisnis perjalanan, maka akan bisnis menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbun harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya harta harus berputar. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta jangan berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksanya amat keras hukumannya. Next. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Teh Ning Wiwi. Silakan Teh Ning Wiwi. Baik, berikutnya ada syarat modal. Syarat modal ada 4. Yang pertama, harta dimiliki secara penuh. Yang kedua, harta harus memiliki nilai tukar. Yang ketiga, harta harus dimanfaatkan secara syar'i. Dan yang keempat, harus ada niat yang membedakan jenis aktivitas seperti perdagangan, pertanian, ataupun industri. Slide-nya. Prinsip-prinsip akuntansi Islam pada modal. Yang pertama, tamwil dan syumul, mengandung nilai dan universal. Kang Iman bisa share slide-nya? Kalau tidak, belum bisa dilihat di grup saja PPT-nya ya. Yang pertama, tamwil dan syumul, artinya mengandung nilai dan universal. Modal itu harus dapat memberikan nilai, yaitu mempunyai nilai tukar di pasar bebas. Bisa saja modal beda dalam naungan sebuah perusahaan dalam bentuk uang, barang milik atau barang dagangan, selama harta itu masih bisa dinilai dengan uang oleh pakar-pakar yang ahli di bidang itu serta disepakati oleh mitra usaha. Rasul mal atau modal awal juga bisa berbentuk manfaat yang dalam konsep akuntansi positif disebut usul ma'nawiyah atau modal non-materi, seperti halnya seorang yang terkenal maupun nama baik dan hak-hak istimewa. Oleh karena itu, dalam konsep akuntansi Islam, kapital mempunyai makna universal dan luas yang meliputi uang, benda, atau non-materi. Untuk prinsip yang kedua adalah mutakawim atau bernilai. Modal itu harus bernilai, artinya dapat dimanfaatkan secara syar'i. Jadi, harta-harta yang tidak mengandung nilai tidak termasuk dalam wilayah akuntansi yang sedang dibicarakan seperti khamar, daging babi, dan alat-alat perjudian. Di suatu negara yang berhukum kepada hukum Islam, tidak boleh masuk ke dalam keuangannya atau keuangan masyarakatnya yang muslim jenis-jenis harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i. Jika didapati, harus disita dan menghukum orang-orang Islam yang memilikinya. Untuk prinsip yang ketiga adalah penguasaan dan pemilikan yang berharga. Mal atau harta itu harus dimiliki secara sempurna dan dikuasainya sehingga ia dapat memanfaatkannya secara bebas dalam bermuamalah atau bertransaksi. Sebagai contoh,
Tidak boleh bagi seorang untuk memulai dengan pihak lain kerjasama dalam uang dan pekerjaan dengan janji membayarkan uang tersebut di kemudian hari atau uang itu masih bersifat utang dalam jaminan. Dan prinsip yang keempat, keselamatan dan keutuhan Rasul Mal. Sistem akuntansi Islam menekankan pemeliharaan terhadap kapital yang hakiki, seperti yang tergambar dalam sabda Rasul sebagai berikut. Seorang itu bagaikan seorang pedagang. Dia tidak akan menerima laba sebelum dia mendapatkan rasul malnya atau modal. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau modal belum dipisahkan dan keuntungan telah dibagi, itu dianggap telah kembalikan sebagai modal pemilik saham. Pembahasan yang terakhir adalah cara mengukur modal dalam Islam. Terdapat dua, yang pertama pada awal kegiatan dan yang kedua pada akhir tahun kegiatan. Yang pertama, modal sama dengan uang ditambah barang. Barang ini adalah barang milik dan barang dagangan. Lalu penilaian mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku pada hari permulaan kegiatan atau aktivitas. Yang terakhir, penilaian barang berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku pada hari permulaan kegiatan. Cara yang kedua pada akhir tahun kegiatan. Dengan memulai kegiatan muncullah persoalan utang piutang, yaitu mungkin muncul banyak permintaan kepada yang punya perusahaan atau timbulnya utang-utang pihak lain pada perusahaannya. Contoh ini akan dihitung sebagai berikut. Modal sama dengan barang yang ada dikurangi utang dan tanggungan. Lalu dengan catatan bandingkan jumlah modal pada awal tahun dengan jumlah modal pada akhir tahun. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah perkembangan atau pengurangan sama dengan modal akhir tahun dikurangi modal awal tahun. Hasil pengurangan di atas adalah sama dengan nilai bersih barang-barang yang ada pada akhir tahun dikurangi nilai bersih barang-barang yang ada pada awal tahun. Demikian pembahasan mengenai konsep modal dalam Islam.